Teman-teman, balik lagi bersama dengan saya di channel Fisika Sumba. Kali ini kita akan membahas materi tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Di video sebelum ini kita sudah bahas tentang gerak lurus beraturan. Nah, di gerak lurus beraturan itu ada dua konsep penting yang harus kita pahami. Yang pertama, kecepatan yang dialami oleh sebuah benda yang bergerak itu konstan, ya, V-nya konstan. Akibat dari V konstan itu, maka percepatan yang dialami oleh benda di gerak lurus beraturan itu bernilai 0, ya. Itu bisa dihitung dengan persamaan percepatan. Nah, untuk di video kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita langsung saja, ya. Ya, yang kita akan bahas adalah gerak lurus berubah beraturan, ya. Jadi bisa kita tulis GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, di GLBB ini, ya, ini geraknya juga pada lintasan yang lurus, gerak yang dialami oleh benda pada lintasan lurus. Kecepatannya berubah, tetapi kecepatannya itu dia memiliki pola tertentu pada saat dia berubah. Artinya dia berubah secara beraturan. Kalau dia mengalami percepatan, ya, maka kecepatannya ini dia berubah mengikuti pola tertentu. Artinya kalau misalnya dia naik dari 0 ke 2, ya, jadi dari 0 ke 2 kan dia tambah 2 tuh, ya, berarti 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, jadi dia bertambah 2 terus, itu beraturan namanya. Atau kalau dia mengalami perlambatan, dia bisa naik turun, ya, bisa turun dari 6 lalu sekian detik kemudian 4, 2 dan kembali menjadi 0, ya. Nah, di GLBB ini, ya, V-nya berubah secara beraturan, ya, beraturan. Nah, karena dia berubah secara beraturan, maka di sini percepatan atau A itu konstan, ya. Jadi percepatannya konstan. Kita bisa lihat ilustrasinya seperti ini. Misalkan ini ada data seperti ini, ya, data seperti ini. Di sini nilai V, lalu di sini nilai T, ya. Katakan V-nya itu bergerak dari 0, ya, terus 2, 4, 6, di sini 0, 1, 2, 3. Jadi katakan pergerakan sebuah benda ini dia memiliki data-data seperti ini. Jadi pada saat T-nya 0, kecepatannya 0, pada saat T-nya 1 detik, ini contoh, ya, ini sekon, ya. Kalau ini meter per sekon. Jadi pada saat T-nya 1 sekon, kecepatannya 2 meter per sekon. Lalu pada saat T-nya 2 sekon, kecepatannya 4. Pada saat T-nya 3, kecepatannya 6. Nah, dari dua informasi yang kita dapat ini, ya, kita coba membuktikan apakah ketika V ini berubah secara beraturan, apakah betul bahwa nilai percepatan ini akan konstan, ya. Kalau konstan itu tetap, ya, sama. Nah, kita coba lihat di sini. Kita coba lihat. Jadi kalau kita mau menghitung percepatan,
akan delta V per delta T ya. Kita lihat, ingat kembali materi di video sebelumnya. Ini kan V2 kurang V1 per T2 kurang T1 ya. Nah, ini nilai A. Kita lihat sekarang, misalkan kita mau melihat pada saat ini, saat T T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1 ya, kita bisa lihat berapa nilai A-nya ya. Nah, ini kita bisa bilang ini T1, ini T2 ya, sehingga A delta V per delta T berarti V2 ya, V2 nya ini kan T1 ini ya, ini T1, ini T2, berarti yang ini V1, ini V2, berarti V2 kurang V1 ya, berarti 2 kurang 0 dibagi T2 kurang T1, 1 kurang 0, 1 min 0, berarti ini kan 2 ya, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita mau lihat dari pada saat T-nya sama dengan 1 sampai T sama dengan 2, kita coba lihat di sini. Ya, kita coba lihat di sini. Jadi, saat T sama dengan 1 sampai T sama dengan 2, berarti ini T1, ini T2 ya. Kita lihat kembali di sini, dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 2 ya. Berarti yang ini dia jadi T1, ini jadi T2 kan. Berarti ini dia jadi V1, ini jadi V2 ya. Berarti A sama dengan V2 nya berapa? V2 nya adalah 4. Berarti 4 kurang V1 2 ya, 2. Nah, bagi dengan T2 kurang T1, 2 kurang 1 ya. T2 nya berapa? 2 ya, berarti 2 kurang 1, berarti 2 per 1 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat ya. Nah, dari sini sudah kelihatan di sini 2, ini juga A-nya 2 meter per sekon kuadrat ya. Nah, dari data yang ini saja kita bisa lihat bahwa ketika V ini bergerak atau berubah secara beraturan, kalau kita lihat sini kan dia beraturan ya, dari 0 dia naik menjadi 2 ya, ini kan dia tambah 2, lalu dari 2 juga tambah 2 lagi menjadi 4. Nah, kalau kita lihat ini lagi 2 menjadi 6 ya, ini tambah 2 juga kan, berarti nanti otomatis pasti A-nya juga pasti 2 meter per sekon kuadrat, karena di sini T-nya juga berubah secara beraturan. Dari 0 ke 1 kan tambah 1, 1 ke 2 kan tambah 1 juga, tambah 1, tambah 1, 2 tambah 1, 3 juga ya. Berarti nanti percepatannya juga 2 meter per sekon kuadrat. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa antara A yang ini dengan A yang di sini kan konstan ya, 2 dan 2 sama, sehingga V-nya berubah secara beraturan ya. Nah, itu gerak lurus berubah beraturan ya, gerak lurus berubah beraturan. Jadi V berubah secara berurutan dan percepatannya bernilai konstan. Nah, di gerak lurus berubah beraturan ini ada 3 persamaan yang biasa dipakai. Tapi untuk di video kali ini saya tidak akan membahas bagaimana cara mendapat 3 persamaan itu, tetapi saya akan membuat video yang lainnya untuk membahas dari mana 3 asal persamaan itu ya, yang biasa dipakai pada saat menganalisis gerak lurus berubah peraturan. Persamaannya yang seperti apa gitu ya. Ini 1, ini
persamaan pada GLBB ya. Yang pertama, VT itu sama dengan V0 tambah AT ya. V0 tambah AT. Terus yang kedua, S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT pangkat 2. Lalu yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS ya. Jadi ini 3 persamaan yang biasanya dipakai di gerak lurus berubah peraturan ya. Nah, ini V0 ini adalah kecepatan awal yang dialami oleh benda. VT ini kecepatan akhir, A ini percepatan, lalu T ini adalah waktu. Kalau S ini adalah jarak ya, jarak. Sedangkan besaran-besaran yang lain kan sama dengan di sini ya. Nah, S ini adalah jarak yang ditempuh oleh sebuah benda pada saat dia bergerak. Nah, untuk membahas ini nanti di video berikut ya, saya akan membahas bagaimana cara mendapat 3 persamaan yang ini. Oke? Untuk di gerak lurus berubah peraturan hanya ini saja. Kita akan masuk ada aplikasi-aplikasi dari gerak lurus beraturan ini. Di situ ada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, lalu gerak vertikal ke atas. Ini kita akan bahas ya. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video berikut.